Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Salam santun, salam sehat, sukses berjamaah. Amin ya robbal alamin. Nah, dimulai subuh-subuh ya teman-teman. Aku bangun sebelum sholat subuh karena ini belum waktunya sholat subuh. Aku mencuci beras sebanyak 3,5 liter untuk buat burasa ya teman-teman. Nah, ikuti terus ya teman-teman. Setelah mencuci beras mungkin sebanyak 4-5 kali, sekarang saya berikan santan ya teman-teman, sebanyak 4 bungkus santan saset teman-teman. Nah, ini santannya sudah aku masukkan semua, tinggal kita aduk-aduk saja agar supaya santannya meresap masuk ke dalam beras ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masak, jangan lupa kita beri garam dan juga kita beri masako ya teman-teman. Kalau aku beri masako supaya terasa gurihnya ya teman-teman. Dan ini kita masak sambil diaduk-aduk agar bagian bawahnya tidak gosong ya teman-teman. Nah, karena kalau tidak diaduk biasanya yang bersantan itu cepat gosong. Nah, ini burasanya sudah mengering ya teman-teman. Sekarang kita tinggal matikan kompor dan kita tutup, kita tunggu sampai agak dingin baru kita membungkusnya ya. Nah, ini sudah pagi hari ya teman-teman. Saya sudah beres-beres rumah, nyapu, ngepel dan mencuci ya teman-teman. Aku juga sudah masak, waktunya untuk membungkus berasa ya teman-teman. Nah, ini aku pakai cetakan manual saja ya teman-teman. Awal-awalnya susah dibentuk karena masih panas bagian atasnya dan masih lembek teman-teman. Jadi waktu mengeluarkan burasa dari cetakan itu agak susah ya, patah-patah. Tapi nanti setelah agak lama-lama cetakannya itu bagus ya teman-teman karena padat dan sudah tidak panas lagi. Nah, sekarang kita tinggal membungkusnya. Kita bungkus bagian dalam dulu dengan daun pisang yang muda, kemudian di luarnya dengan daun pisang yang sudah matang ya teman-teman. Nah, ini kita tinggal melipat saja, ujung-ujungnya baru ditekuk, kemudian kita urut-urut ya teman-teman agar isinya di dalam itu padat. Dan itu kita lakukan untuk semua burasanya. Nah, makanya kalau mau daun pisangnya nggak pecah-pecah atau patah-patah, robek-robek, makanya kita jemur dulu ya teman-teman, atau kita panaskan di atas kompor agar daunnya lemas pada saat dilipat ya teman-teman. Nah, burasa ini merupakan jenis makanan ciri khas dari daerah kami ya teman-teman pada saat hari raya besar seperti Natalan, hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Nah, burasa ini paling senang dibuat. Ada juga namanya lapa-lapa ya teman-teman, tapi agak ribet jadi aku hanya bikin burasa saja. Nah, ini cetakannya sudah agak bagus ya untuk dicetak karena adonan dari burasanya ini sudah mengeras, sudah bagus, sudah tidak lembek karena sudah berada di tengah-tengah ya teman-teman, jadi enak nyetaknya. Nah, sekarang kita bungkus terus saja ya teman-teman sampai adonan atau bahan dari burasa ini habis ya, kita bungkus. Nah, kalau di daerah teman-teman, makanan ciri khas Lebaran itu apa teman-teman namanya? Biasanya yang seragam itu ketupat ya teman-teman. Di sini saya tidak membuat ketupat, saya cuma buat berasa saja ya teman-teman. Masalahnya saya nggak kuat, terlalu banyak dikerja. Oh iya teman-teman, sibuk bungkus burasa, saya sampai lupa menyapa teman-teman. Hai teman-teman onlineku semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit semoga segera sembuh, yang sedang banyak urusan semoga urusannya cepat dipermudah tanpa halangan dan hambatan apapun, dan yang sedang terlilit hutang atau dalam keadaan masalah ekonomi semoga diberikan rezeki yang halal agar segera melunaskan hutang-hutangnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, karena burasanya sudah banyak, makanya kita sekarang
mengikatnya ya teman-teman. Di sini suami saya yang mengikatnya ya teman-teman, karena saya tidak terlalu bisa mengikat, bukan tidak bisa sih, cuman nggak terlalu kuat narik-nariknya. Nah ini ada tips untuk membungkus burasa tanpa harus diikat sehingga kita nanti mudah untuk membukanya ya teman-teman. Kita tinggal menyimpulkan talinya di antara burasa ini, terus kita lilit-lilit, dan terakhir ujung talinya kita masukkan ke dalam atau kita selipkan ke dalam burasa. Selesai teman-teman. Ini sangat gampang ya teman-teman. Nah, semua burasa sudah selesai kita ikat ya teman-teman. 3,5 liter ini jadinya 44 ikat burasa. Banyak juga ya teman-teman, dan hasilnya kan cantik karena sama rata ya teman-teman, walaupun kita menggunakan cetakan jadul. Dan sekarang waktunya kita masukkan ke dalam panci untuk memasaknya ya teman-teman. Saya memasak burasa ini sekitar 4 jam ya teman-teman, 4 jam lebih sedikit. Biasanya dulu itu orang tua saya memasak burasa sampai 8 jam loh teman-teman, tapi sekarang saya nggak terlalu mau karena kalau sudah 4 jam itu sudah lumayan, sudah masak ya teman-teman. Nah ini sudah selesai kita susun ya teman-teman. Kita tinggal menaikkannya di atas kompor, baru kita beri air sampai tenggelam semua ya teman-teman burasanya. Nah sekarang waktunya kita masak dan kita tunggu sampai sekitar 4 jam lebih ya teman-teman. Empat jam kemudian burasanya sudah matang, airnya sudah menyusut. Oh ya teman-teman, pada saat memasak burasa itu kan sering airnya menyusut, kita tambah-tambah saja airnya ya teman-teman sampai waktunya 4 jam lebih, dan ini sudah 4 jam lebih sedikit. Kita keluarkan burasanya dari panci, kemudian kita tiriskan ya agar burasanya itu dingin, baru nanti kita hidangkan teman-teman. Dan ini dia hasil burasa kita sudah selesai. Nah, kalau tadi ada tips membungkus burasa tanpa mengikatnya, sekarang untuk melepaskannya kita juga punya tips ya teman-teman, tanpa kita harus mengguntingnya karena tadi kita tidak mengikatnya. Nah, tali yang terakhir yang kita simpulkan di antara burasa itu kita tarik saja ya teman-teman sampai habis tali terakhirnya. Begitu saja kan, mudah kan teman-teman. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita melepas daunnya dan kita hidangkan di piring saji agar kelihatan lebih cantik ya teman-teman. Nah gimana teman-teman, mudah kan buat burasa? Saya juga dulu nggak terlalu tahu, tapi karena sering belajar ya akhirnya bisa sedikit ya teman-teman. Dan ini kan saya juga memberitahu cara mengikat dan melepaskan burasa tanpa harus mengikatnya teman-teman. Nah, saya ulangi lagi prakteknya ya, cara membuka tali burasa ini. Kita tinggal menarik simpul terakhirnya saja ya teman-teman sampai habis tali terakhirnya ya teman-teman, karena ini pasti kalau kita tarik pertama dia akan berkelanjutan sampai akhir ya teman-teman, terlalu mudah untuk membukanya. Nah sekarang waktunya kita susun semua burasa yang kita buat ini di piring atau mangkok saji untuk segera kita hidangkan. Nah itu tadi teman-teman share video dari aku mengenai cara membuat burasa, sekaligus memberikan tips cara mengikat dan membuka burasa tanpa ribet ya teman-teman. Semoga share kali ini bermanfaat. Nah ini dia teman-teman hasil burasa kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.